Dampak positifnya ada kebun kita lebih terawat, selalu bersih, gulma dan rumput-rumputnya kita bersihkan. Jadi sambil merawat cabai, sambil juga kita merawat sawit. Kami ingin meningkatkan pendapatan desa, nanti mendapatkan hasil yang baik. Saat ini untuk ketahanan pangan Desa Sepadu sudah berjalan sampai sekarang. Selama saya kerja di sini, alhamdulillah bisa membantu perekonomian keluarga dan untuk biaya anak sekolah. Indonesia memilih dan mengembangkan sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu sektor andalan karena berbagai alasan strategis, ekonomis, ekologis, dan geografis. Apalagi negara Indonesia memiliki iklim tropis dengan curah hujan tinggi. Ini menandakan bahwasannya cocok untuk tanaman kelapa sawit tumbuh optimal. Struktur tanah dan suhu rata-rata tahunan mendukung pertumbuhan sawit sepanjang tahun tanpa musim tanam khusus. Apalagi Indonesia adalah produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia. Bersaing dengan Malaysia, sektor ini menghasilkan devisa miliaran dolar setiap tahun. Sawit memiliki masa panen yang panjang, yakni butuh waktu 3-4 tahun sejak tanam. Perlu melakukan beberapa langkah cerdas agar lahan dan ekonomi tetap produktif selama masa tunggu tersebut. Dampak kebun sawit yang lazim dianggap sebagai tanaman tunggal jangka panjang. Tumbuh inovasi cerdas dari petani Desa Sepadu, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Muhammad Iqbal, menerapkan sistem tumpang sari dengan cabai dan nanas menjadi pilihan. Inovasi ini menggambarkan bagaimana agroinovasi sederhana mampu mengubah lahan menjadi lebih produktif, ramah lingkungan, dan membawa manfaat ekonomi yang cepat dirasakan masyarakat. Menjadikan lahan tidur itu bekerja, tapi menjanjikan. Tumpang sari bukan hanya cara bertanam, tapi cara bertahan. Alasan saya mengambil teknik tersebut, tumpang sari cabai dengan sawit, karena saya melihat ini sawit kan produktivitasnya kan berbuah dari tanam sampai siap panen itu kan cukup lama, bisa sampai 3 tahun, 4 tahun. Dengan saya melihat tanah yang terbiar di antara sela-sela sawit, jadi saya mencari referensi lah biar dapat dimanfaatkan dengan baik itu gimana. Jadi saya pilih komunitas cabai, tapi sebelum itu saya uji coba beberapa tanaman, entah itu timun, terong. Tapi di sini lahan yang di sini paling cocoknya untuk sementara itu cabai karena perawatannya itu kalau di sini kan ada hama monyet. Nah, kalau terong itu kan bisa dimakan monyet dan tanamannya lainnya itu mudah terserang ulat. Nah, jadi di sini cocoknya cabai. Untuk dampak kepada sawit saya rasa saat ini belum ada. Tapi dampak positifnya ada, kebun kita lebih terawat, selalu bersih, gulma dan rumput-rumputnya kita bersihkan. Jadi sambil merawat cabai, sambil juga kita merawat sawit. Itu juga pemupukan yang kita berikan kepada cabai. Nanti ketika kita selesai menanam cabai dan sawitnya mulai besar, mungkin itu juga bisa nanti pupuknya untuk sawit juga gitu, yang menikmatinya. Pertama, saya kan petani sangat pemula, baru 7 bulan
saya mencoba bertani. Untuk tantangannya kemarin kan saya mulai dari nol belajar pengolahan lahan, jadi saya bertanya kepada petani-petani senior gimana pengolahan lahan, gimana caranya pestisida, bagaimana kita merawat cabai dari awal sampai siap panen, itu yang tantangan terberatnya di sini. Dan kemudian tanah di sekitar sini kurang baik menyimpan air, sehingga saya mencari cara lah gimana agar mudah dalam kita penyiraman. Jadi saya pasang irigasi ke setiap tanaman cabainya. Sempat berada di kebimbangan, Muhammad Iqbal mengambil langkah pasti menjadi seorang petani. Didasari keinginan untuk mengubah sudut pandang bahwa lahan sawit cuma jadi lahan tidur dalam kurun 5 tahun menanti panen. Petani harus memiliki inovasi cerdas, memanfaatkan lahan, dan mengatasi kesenjangan pendapatan dalam mendukung ketahanan ekonomi keluarga. Latar belakang kenapa saya bertani itu kan saya senang dengan kegiatan aktivitas di luar. Dengan merawat tanaman saya senang. Kemarin saya kan sebenarnya itu ada kesempatan untuk menjadi ASN P3K lah dengan istri gitu. Tapi untuk sementara saat ini kan hati masih belum 100% lah untuk ke situ. Nah jadi masih ingin fokus mengembangkan terus bagaimana berbudidaya cabai. Pemilihan cabai dan nanas dalam pola tumpang sari dengan kelapa sawit bukan sekedar kebetulan. Ini adalah hasil dari pertimbangan agronomis, ekonomi, dan teknis. Cabai dan nanas tidak membutuhkan lahan penuh. Mereka tumbuh baik di sela pohon sawit yang masih muda, yang belum terlalu menua. Pemilihan metode tumpang sari cabai dan nanas bukan hal sembarangan. Ini disebabkan akar cabai dan nanas tidak bersaing secara langsung dengan akar sawit, karena berbeda kedalaman dan struktur perakaran. Tanaman hortikultura ini tidak mengganggu pertumbuhan sawit jika ditanam dengan jarak tanam yang tepat. Pilihan cabai dan nanas adalah masa tanam yang cepat, tidak tergantung air, tahan terhadap hama, dan masa panen yang cepat dan bisa berulang. Fakta lainnya berbicara bahwa tumpang sari ini mengindikasikan pendapatan
yang terukur layaknya portofolio petani, yakni cabai untuk pendapatan cepat dan rutin, nanas untuk pendapatan jangka menengah, dan sawit untuk jangka panjang. Pertama saya mencari referensi lah di YouTube atau jurnal pemasangan irigasi yang efektif. Jadi ketemulah yang paling menurut saya paling cocok di lahan ini, yaitu irigasi selang piping namanya. Jadi saya membuat sumber air terlebih dahulu yang bisa kita untuk disedot, kemudian memasang jalur pipa utamanya. Kemudian dari jalur pipa utama itu masuk ke setiap bedeng. Nah, di setiap bedeng itu kan menggunakan selang drip. Nah, dari selang drip yang di setiap bedeng tadi, lalu dipasang selang piping yang kecil tadi, lalu diarahkan langsung ke lubang-lubang atau batang cabai yang kami tanam. Pertama kita harus memprediksi berapa lama kita mampunya bertanam cabai di sela-sela sawit. Karena kita kan di kelamaan itu sawitnya akan besar dan daunnya menutupi pasti. Nah, jadi kita gimana memikirkannya bisa dapat produktivitas cabai itu bisa bertahan agak lama lah dengan cara kita cukup membuat 2 bedeng per baris di celah sawit. Nah, kemudian rencananya kalau sudah 1 siklus tanam dan sawit juga mulai mengejar daunnya mengejar bedeng, nanti yang 2 bedeng dijadikan 1 lagi supaya bisa untuk tanaman siklus berikutnya gitu. Untuk perawatan kita sangat membantu juga perawatan dengan sawitnya. Jadi khususnya gulma dengan rumput-rumput tadi, kita lihat kebun jadi bersih dan ketika kita membuang gulma di area cabai, kita juga membuang gulma juga di area sawitnya gitu. Untuk panen kita fluktuatif ya, kalau pas puncak panen kemarin tembus 100 kilo lebih. Tapi kalau musim ini kan musim masuk panas ekstrim ya, jadi produktivitas menurun. Kalau menurun tuh bisa 40 sampai 60 kilo gitu. Teknik pembukaan lahan yang digunakan bukan pembakaran, melainkan pembersihan manual secara bertahap. Gulma dan semak di sela pohon sawit dibersihkan menggunakan parang, cangkul, dan alat pertanian sederhana. Setelah lahan bersih, petani mulai menggemburkan tanah dan membentuk bedengan selebar 60 hingga 80 cm. Bedengan dibuat mengikuti arah cahaya matahari agar tanaman cabai dan nanas mendapatkan pencahayaan optimal. Pemberian pupuk organik dan dolomit menjadi tahap berikutnya untuk menetralkan pH tanah yang biasanya cukup asam di lahan sawit, ditambah dengan pupuk rock phosphate untuk merangsang akar. Teknik ini sekaligus meningkatkan kesuburan tanpa perlu bahan kimia berlebihan. Jarak tanam pun diperhitungkan secara cermat. Cabai ditanam dengan jarak sekitar 60 cm antar batang, sementara nanas ditanam dengan pola zigzag agar tidak bersaing langsung dengan akar sawit. Teknik ini dinilai efisien dan ramah lingkungan. Selain menghindari pembakaran, metode ini tidak mengganggu tanaman utama, sekaligus menambahkan produktivitas lahan yang sama. Dengan teknik pembukaan lahan yang terukur dan alami, petani tidak hanya menjaga ekosistem tetap lestari, tapi juga membuka peluang pertanian terpadu di tengah keterbatasan lahan. Tak hanya meningkatkan produktivitas lahan,
Penerapan metode tumpang sari sawit dengan cabai dan nanas di Desa Sepadu juga melahirkan dampak sosial positif. Terbentuknya kelompok tani mandiri di tingkat masyarakat. Petani yang dulunya bergantung pada hasil tanaman karet, kini memiliki harapan baru dengan pola pertanian tumpang sari. Ya, untuk kami yang dibentuk oleh desa menjadi kelompok tani ini, Bang Iqbal ini menjadi salah satu contoh untuk melaksanakan kegiatan ketahanan pangan yang berbasis di hortikultura. Yang kami lihat dari kelompok tani ini sepertinya menjanjikan. Jadi kami ingin meningkatkan pendapatan desa nanti ke depannya supaya bisa menyerap pekerja mendapatkan hasil yang baik. Kondisinya kalau untuk kelompok tani memang kami bisa dikatakan rata-rata pemula. Jadi berhubung sudah ada contoh yang kami anggap itu baik, itulah harapan kami nanti ke depannya ya pertanian yang ada di Desa Sepadu ini bisa menjadi contoh. Harapan kami untuk kedepannya Desa Sepadu itu bisa mendapatkan PAD, lalu bisa memberdayakan masyarakat dan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Dampak sosial dan ekonomi dari penerapan sistem tumpang sari, khususnya sawit, cabai, nanas, sangat terasa, terutama di tingkat petani mandiri, rumah tangga petani, dan komunitas desa. Dengan hasil panen rutin dari cabai dan nanas, cash flow keluarga petani menjadi lebih terjaga. Petani lebih mudah menutup biaya kebutuhan harian, sekolah anak, serta pembelian pupuk dan perawatan sawit. Lahan sawit muda yang sebelumnya kosong dan tidak produktif kini menghasilkan secara aktif, mengurangi ketergantungan pada pembukaan lahan baru untuk tanaman pangan. Dampaknya kita kan berkebun sawit itu kan sebenarnya yang paling mahal dari tanaman. Nah, jadi selagi kita menunggu sawit produktif dan kita perlu membayar tenaga kerja dan lain-lain dan pupuk yang cukup mahal sekarang, jadi kita terbantu dengan hasil cabai. Jadi ketika buah cabai itu kan perputarannya itu cepat. Ketika tanam hari ini, 3 bulan ke depan kita sudah mulai panen, dan itu kita putarkan untuk membeli cabai, membayar pekerja, perawatan sawit juga termasuk situ, dan terus melakukan perluasan penanaman cabainya. Target saya kemungkinan ingin membuka lahan khusus cabai dengan irigasi yang ini kita kan sudah ketemu kelemahannya, sudah ketemu kelemahan nanam cabai kita. Nah, nanti kita bikin satu lokasi khusus cabai dengan pengalaman yang udah kita rasakan gitu, perbaikannya lah gitu. Untuk
dari kelompok tani kan di sini kan masyarakatnya sebenarnya kan terbiasa dengan perkebunan karet, menyadap getah karet. Nah, jadi di sini sangat jarang sekali ada petani yang melakukan tanaman hortikultura. Nah, dengan saya mencoba menanam cabai dan lumayan berhasil, jadi banyak petani-petani yang datang ke sini untuk melihat, ada yang bertanya. Kemudian ada juga yang mulai mencoba menuruti sistem ini. Nah, jadi impact-nya kepada masyarakat, harapannya itu bisa menjadi contoh lah untuk bagaimana sih budidaya cabai di tanah daerah Desa Sepadu gitu. Dan kelompok tani itu kan udah mulai berjalan, karena juga melihat dari kebun saya di sini, kebetulan saya termasuk juga bagian dari kelompok tersebut dengan pemerintah desa. Kami membuat satu kebun khusus kelompok nanti. Selama saya kerja di sini, alhamdulillah bisa membantu perekonomian keluarga dan untuk biaya anak sekolah, dan juga membantu biaya biasalah perekonomian keluarga kan, untuk anak jajan sekolah, untuk biaya makan hari-hari. Kan kami kan cuman ibu-ibu cuman ikut suami kan, jadi lantaran ini ada panen yang agak mendingan lah kan banyaknya untuk kan kita, kalau kita sendiri banyak kerjakan kita tidak mampu kan, otomatis kami ajak teman-teman yang lain lah, ada sekitar orang 8-9 macam itu saja. Kalau untuk hasil sendiri kami kerjanya di sini per hari, biasalah per hari macam itu kan. Kalau banyak kami kerja 1 hari, tapi kalau sedikit cuma kerja setengah hari. Kalau sehari 100, kalau setengah harinya 50. Kalau hasil panen kadang-kadang dapat 70.000, 70 kilo, 80 macam itu. Pernah juga yang panen raya sampai 110 kilo. Di tengah semangat para petani menerapkan pola tanam tumpang sari di lahan sawit, peran pemerintah desa menjadi kunci dalam mendukung dan mengarahkan program ini agar berjalan berkelanjutan. Dengan dukungan desa, tumpang sari bukan hanya soal bertanam, tapi menjadi bagian dari pembangunan ekonomi lokal yang mandiri dan berkelanjutan. Untuk dukungan dari pemerintah desa, tentunya saat ini di tahun 2025, Desa Sepadu sudah menganggarkan anggaran untuk pembuatan lahan ketahanan pangan yang nantinya akan diusahakan bersama kelompok, dan kelompoknya pun sudah termasuk tadi Bang Iqbal kan, dan kawan-kawan sudah beroperasi, dan saat ini untuk ketahanan pangan Desa Sepadu sudah berjalan sampai sekarang. Jadi dengan adanya tumpang sari ini tentunya harapan kita setelah kita lihat, setelah kita amati dari pemerintah desa dan pemerintah-pemerintah yang lainnya, mungkin efisiensi lapangan usaha, efisiensi lahan bisa kita gunakan dengan menggunakan sistem tumpang sari. Kenapa? Kalau kita berpatokan hanya satu kegiatan, salah satunya itu sawit, mungkin untuk menunggu hasil itu terlalu lama. Akhirnya dengan adanya tumpang sari seperti ini, itulah harapan kita kepada petani-petani saat ini, supaya bisa menutupi ketika menunggu hasil dari perkebunan sawitnya. Untuk program kedepannya tentunya dari pemerintah desa sangat mendukung kegiatan-kegiatan petani kita, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita ambil contoh ke depannya bagi petani-petani yang ada, dan untuk desa nantinya mudah-mudahan harapan kita, karena sekarang sudah digalakkan dengan adanya koperasi desa dengan BUMDes, mudah-mudahannya dengan pertanian tumpang sari ini bisa kita kaitkan nanti dengan BUMDes dan koperasi yang saat ini lagi dibentuk. Tumpang sari antara kelapa sawit dengan tanaman cabai dan nanas bukan sekedar strategi bercocok tanam. Lebih dari itu,
ia menjadi bentuk nyata agroinovasi yang lahir dari semangat petani dalam memaksimalkan lahan, meningkatkan pendapatan, dan menjaga keberlanjutan. Di sela rimbunnya pohon sawit, harapan tak hanya ditanam, tetapi juga dipanen lebih awal. Petani tak lagi menunggu pasrah, melainkan bergerak aktif menjemput hasil. Dampaknya bukan hanya terasa di dompet petani, tapi juga dalam perubahan sosial, meningkatnya peran perempuan, bangkitnya generasi muda tani, hingga tumbuhnya solidaritas di antara kelompok tani. Agroinovasi ini membuktikan bahwa lahan yang bijak dikelola akan menghasilkan lebih dari sekedar panen. Ia menumbuhkan masa depan yang lebih berdaya dan berkelanjutan. Sebagai wujud terciptanya kedaulatan pangan,